Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok BMR ingin menjelaskan tentang mendirikan Provinsi Riau. Yang pertama, Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Kelahiran pemerintahan Indonesia menyusul kemerdekaan dari penjajah dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia. Melalui keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif baru melalui peraturan pemerintahan nomor 8 tahun 1947. Pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi. Kabupaten yang paling merasa keadaan tersebut tentulah Kepulauan Riau. Bayangkan saja, ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yang terletak di Tanjung Pinang tentu tidak begitu mudah dijangkau dari Bukit Tinggi. Banyak masyarakat biasa yang malahan tidak tahu bagaimana jalan menuju ibu kota provinsi tersebut yang dari Pekanbaru saja tidaklah begitu malah dicapai. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Alat tukar uang dibuat cukup khusus seperti adanya dolar Kepulauan Riau. Arah pandangan dan perkembangan pasar juga bergantung pada jalur dan pada masa kolonial Riau tidak dapat dipisahkan dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia dan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Tidak hanya persoalan kedinasan yang berbatas jarak tempuh dan perekonomian, geobudaya dan geososial di wilayah yang bernama Riau itu berbeda dibandingkan dengan keresidenan di Sumatera Tengah lainnya, yakni Sumatera Barat dan Jambi. Dari segi geografis, Riau memiliki sungai dan lautan, menyebabkan penduduknya sangat bergantung pada perairan. Riau memiliki alur tersendiri dalam hal sejarah peradaban manusia, mulai dari kejayaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus sampai Melaka, Indragiri, Johor, Siak, hingga Pelalawan Gunung Sahilan, Andika dan 44, Puang Oso 30, dan sejumlah kerajaan lainnya termasuk kedatuan maupun perbatinan. Secara bergantian, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dan Malaysia menjadi imperium bagi kerajaan lainnya. Selain itu, Riau juga memiliki sumber alam yang luar biasa. Luas kebun kelapa di Riau pada tahun 1951 adalah 291.331 hektar. Sedangkan di Sumatera Barat hanya 28.000 hektar dan Jambi 188.600 hektar. Begitu juga kebun karet di Riau yang pada tahun serupa adalah 182.572 hektar. Sedangkan di Sumbar 25.000 hektar. Tanaman pinang di Riau sekitar 10.000 hektar yang tidak dijumpai di Sumatera Barat dan hanya sedikit di Jambi sekitar 300 hektar. Apalagi produksi lauk Riau tahun 1952 yang dari Bengkalis saja telah mencapai 15 juta ton. Begitu pula minyak bumi Riau yang pada tahun 1954 telah mencapai 43.000 barel per hari. C. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, dua peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Peristiwa terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia (PNI) Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Peristiwa ini mencerminkan adanya kesatuan pandangan geobudaya dalam provinsi. Terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah, Kepulauan Riau disebut mewakili kawasan Riau lautan. Sedangkan Rengat yang waktu itu pusat Kabupaten Indragiri mewakili daerah Riau daratan. Kegiatan ini sampai mengirimkan utusan ke pemerintah pusat untuk menyatakan perlunya Riau menjadi provinsi tersendiri. Yahya Gahar, Atan bin Mat, Ali Asral Jamal, Haji Muhammad, dan Ahmad Yusuf dipercayakan untuk tugas tersebut. Tekanan dari dalam semakin kuat dan terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka tanggal 20
sampai 24 November 1956 di Padang. Mereka dengan segera memmobilisir wilayah tersebut ke Riau, sedangkan pemerintahan yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik kesananya. Di antara kedua belah pihak bermain mata, apalagi dalam menghadapi Riau yang memiliki kekayaan alam yang paling besar. Sementara salah satu perjuangan Dewan Banteng adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, bahkan meniadakan sentralisasi sebagai mana wujud dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak pertama berdiri. D. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah pusat belum menunjuk gubernur. Sekali lagi kerancuan terjadi ketika PRRI mengangkat Syamsi Nurdin sebagai gubernur militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta. Pemerintah pusat baru menunjuk Mr. S.M. Amin sebagai gubernur Riau dilantik tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini pertama meliputi 4 kabupaten yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis, dengan wilayah yang luas hingga Laut Cina Selatan, memiliki sekitar 3.000 pulau. Ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada 1960. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota. Bahkan satu kabupaten pada masa awalnya yakni Kepulauan Riau menjadi provinsi tersendiri, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 13 tokoh telah memimpin daerah ini sebagai gubernur dengan masa jabatan berbeda-beda. Masa pengabdian 2019 sampai 2024, Riau dipimpin oleh Dr. Randus Haji Samsuar MSI yang didampingi Brigjen TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution. Tentu saja Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit. Pada tahun 2013 sudah berjumlah 934 unit. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2013. Luas perkebunan kelapa 5.21792 hektar, kebun karet 900.851 hektar, kebun sawit sekitar 2,3 juta hektar yang dikembangkan tahun 1980-an. Atau sekitar satu generasi berdiri Provinsi Riau IBIT 196 merupakan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Saat Gubernur Riau dijabat Saleh Dijasid pada tahun 1998 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara pada tahun 2020. Dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 36 Tahun 2001.